Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Min jami'i awliyillah wa asfillah summa ila arwah jami'i masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa lidhabil habib alaihim ajma'in. Inna Allah tagashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berjumpa pada pembahasan kali ini, yaitu tentang kitab tauhid Janud Darari dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala berkat guru-guru kita dan berkat Rasulullah, berkat kedua orang tua kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri dan santriwati sekalian, kita pada kali ini akan membahas tentang kitab tauhid, yaitu kitab Janud Darari. Silakan santri dan santriwati sekalian buka kitab tauhidnya. Kita menyambung pembahasan yang kemarin bahwasanya wajib bagi kita sebagai orang Islam yang balik dan berakal atau orang yang mukallaf itu mengenal sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga wajib mengenal sifat 20 itu dengan dalil-dalilnya, yaitu secara ijmali, secara keseluruhan, secara jumlah saja. Maka wajiblah bagi kita mengenal sifat 20 itu beserta lawannya dengan dalil secara ijmali, dalil secara jumlah. Seperti contohnya kemarin, wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya baharu ini alam. Kidam artinya sedia, mustahil baharu, dalilnya baharu ini alam. Baqo artinya kekal, mustahil Allah Ta'ala hancur, dalilnya baharu ini alam. Sampai kepada yang lainnya, sampai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai mutakaliman, dalilnya semuanya adalah baharu ini alam. Nah, itu adalah dalil secara ijmali. Nah, adapun kita mengenal secara terperinci bagaimana sifat 20 dengan dalil-dalilnya yang terperinci, baik itu dalil nakli ataupun dalil akli, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana yang akan kita bahas pada kali ini. Coba buka kitab.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Wa amma ma'rifatuha bidalilihat tafsili fa fardu kifayatin. Dan adapun mengenal sifat-sifat 20 itu bidaliliha dengan dalil-dalilnya at-tafsili secara terperinci fa fardu kifayatin, maka hukumnya ialah fardu kifayah. Jadi mengenal hukum, mengenal sifat 20 dengan dalil-dalilnya secara rinci dari sifat wujud sampai mutakallimun, secara rinci kita mengetahui dalilnya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah satu kewajiban untuk semua orang, namun akan gugur kewajiban itu bila ada satu orang saja yang memahaminya di suatu daerah, di suatu negeri. Nah, jadi memahami sifat 20 dengan dalilnya secara terperinci itu bagi kita, selama masih ada orang yang memahaminya, maka bagi kita hanya hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah satu orang yang dapat memahaminya, maka yang lainnya tidak berdosa lagi. Tapi kalau fardu kifayah itu semua orang kadang-kadang pahamnya di suatu wilayah itu, maka semua orang itu akan mendapatkan dosa yang sama. Tapi kalau fardu ain itu hanya dosa satu perorangan saja. Tapi kalau fardu kifayah itu tidak ada yang menunaikannya, tidak ada yang melaksanakannya, maka satu wilayah itu mendapat dosa seperti itu. Nah, jadi mengetahui sifat 20 dengan dalilnya secara rinci itu hukumnya adalah fardu kifayah. Bagaimana secara rinci? Salah satu contoh, misalnya apa dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat ada? Dalil secara naqli, secara secara Al-Qur'an ataupun secara hadis. Diambil dari Al-Qur'an, diambil dari hadisnya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kalau secara akalnya alam ini ada, tentu ada yang mengaturnya. Nah, siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu alam adalah sebagai bukti Allah ta'ala itu ada, karena alam ada yang mengaturnya. Itu dalil secara akal, secara ringkasnya seperti itu. Kita lanjutkan. Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin yashuqqul wusula minha ila ghairiha ayyakuna fihim man ya'rifuha bid-dalilit tafsili li'annahu rubbama tara'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Fayajibu ala ahli kulli nahiyatin, maka wajiblah atas ahli setiap negeri yashuqqul wusula minha, yang sulit menyampaikan daripadanya ila ghairiha kepada selainnya, ayyakuna fihi, bahwa ada di antara mereka may ya'rifuha, orang yang mengenal sifat 20 itu bidalilit tafsili, dengan dalil secara rinci. Jadi
diharapkan, diwajibkan setiap daerah itu harus ada orang yang menguasai sifat 20 dengan dalilnya secara tafsil, secara satu persatu atau secara rinci. Kenapa jadi demikian? Li'annahu rubbama, karena bahwasanya barangkali taraat fihim, ada pada mereka syubhatun, ketidakjelasan, fayadfa'uha, maka dia mampu untuk menolaknya. Nah, jadi tujuannya adalah apabila ada di sana syubhat, apabila ada ketidakjelasan, apabila tidak ada ketidakpahaman, maka orang yang paham, yang ma'rifat, mengenal sifat 20 secara terperinci tadi, dia yang akan menolak, dia yang akan menjelaskan yang sebenar-benarnya, dia yang akan menjelaskan yang sebujur-bujurnya. Nah, itu tujuannya kenapa setiap daerah itu harus ada minimal satu, supaya pas kita kada paham kawa betapun lawan orang tersebut. Kita lanjutkan. Wa dalilul ijmali huwal ma'juzu an tafsirihi wa dab'i shibhihi. Fa idza qila laka mad dalilu ala wujudihi ta'ala faqulta al-alam wa lam ta'raf jihatad dalalati hal hiya hudusuhu aw imkanuhu aw huma aw araftaha wa lam taqdir ala fakkish syubhati wa huwa dalilun ijmaliyun. Wa dalilul ijmaliyu, dan bermula dalil secara ijmali, wal ma'juzu, ialah dalil yang lemah, an tafsirihi, dari mentafsirkannya, wa dab'i shibhihi, dan menolak ketidakjelasannya. Faidza qila laka, maka apabila ditanya orang kepadamu, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalil atas adanya Allah Ta'ala? Faqulta al-alamu, maka engkau jawab al-alamu, alam ini, walam ta'raf, dan engkau tidak mengenal jihatat dalalati, bagaimana menjelaskan dalilnya. Hal hiya hudusuhu, apakah baharunya alam, au imkanuhu, atau mungkinnya alam itu, atau tetapnya alam itu, au huma, ataukah keduanya, au araftaha, atau engkau mengenal akan cara pendalilannya, walam takdir, dan engkau tidak mampu ala fakkish syubhati, untuk menolak ketidakjelasan, bahwa dalilun ijmaliyun, itu adalah dalil ijmali. Nah, jadi yang dimaksudkan dalil ijmali itu adalah kita hanya mengetahui dalil atas sifat 20 hanya secara umum. Misalnya dikatakan orang, apa dalil adanya Allah Ta'ala, maka kita menjawab ini alam. Lalu ditakuni orang, kayak apa ini alam? Nah, kita kada kau menjawab lagi, kita kada kau menjawab apakah baharunya ini alamkah, ataukah tetapnya alam inikah, ataukah nang lainnya. Kita kada kau menjawab sampai di situ saja, maka itu disebut dengan dalil ijmali. Atau kita kawa memberikan dalil baharu ini alam nih kita, tetapi kita masih kada kawa lagi menolak satu keraguan-raguan dari orang lain dengan dalil yang bisa diterima. Itu yang disebut dengan dalil ijmali. Nah, itu dalil ijmali.
Jadi misalkan kita ditakoni orang, apa buktinya Allah Ta'ala ini ada, ini alam gitu kita. Nah sudah sampai di situ aja, kada kau lagi menjelaskan yang lainnya, maka itu disebut dengan dalil ijmali. Wa amma idza arafta jihatad dalalati wa qadirta ala raddi syubhati fahuwa dalilun tafsiliyun kama idza qila laka mad dalilu ala wujudihi ta'ala faqulta al alamu wa qadirta ala taswiri hadzal dalili wa arafta jihatad dalalati fihi wa qadirta ala faqi syubhihi wa yaqumu maqama ma'rifatihil aqaid bid-dalili ma'rifatuha bil kashfi. Wa amma idza arafta, apabila engkau mengetahui jihatad dalalati, cara memberikan dalil, wa qadirta, dan engkau mampu ala raddi syubhati, untuk menolak syubhat, bahwa dalilun tafsiliyun, maka itu disebut dalil tafsili, dalil secara rinci. Jadi bila kita kawa menjelaskan bagaimana cara pendalilannya, bagaimana dilalahnya, dan bisa menolak syubhat, maka itu disebut dengan dalil tafsili. Kama idza qila, sebagaimana apabila engkau ditanya mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalil atas adanya Allah Ta'ala, fakulta, maka engkau kata al alam, ini alam ini ya kita, wa qadirta, dan engkau mampu ala taswiri hadzal dalil, untuk menjelaskan dalil ini, wa arafta jihatad dilalah, dan engkau mengenal atau mengetahui cara pendalilan fihi padanya, qadirta, dan engkau mampu ala fakki syibhihi, menolak keraguan-raguannya, wa yaqumu maqama ma'rifatihil aqaid bid-dalili ma'rifatiha bil kashfi, dan mampu menunjukkan dalil pengenalan kepada akidah ini dengan dalil yang membuat kita kenal, bil kashfi, dengan terbuka. Itu yang disebut dengan dalil tafsili. Intinya dalil tafsili ini adalah kita mengetahui sifat 20 dengan dalil-dalil yang rinci, dengan dalil-dalil yang bisa membuat orang menjadi paham dan bisa membuat orang jadi mengerti bagaimana cara kita menyampaikan dalil yang kita maksud. Nah, jadi intinya kita pada malam ini, kita pada pertemuan ini membahas tentang dalil ijmali dan dalil tafsili. Dalil ijmali adalah dalil secara umum, sedangkan dalil tafsili adalah dalil secara khusus atau secara rinci. Nah, kita sebagai orang yang mukallaf hanya wajib sampai kepada pembahasan dalil ijmali saja. Kalau dalil secara tafsili itu hukumnya adalah fardu kifayah. Satu orang saja yang dapat memahaminya, maka kewajiban kita sudah gugur. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المدينة يا الله عسى